Shalom para suster, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Kembali kita berjumpa pada renungan virtual Bunda Maria yang ke-7 ini. Pada renungan kali ini, kami tim pembina siswa Perkumpulan Dharma Putri Sunflower Team mengambil tema belajar bersama Bunda Maria yang hidup dalam kebenaran iman. Marilah kita masuk dalam hadirat Tuhan serta memohon penyertaan Tuhan dengan berdoa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan pujian bagimu atas berkat-Mu hingga pada hari ini. Kini kami mohon, sudi kiranya Engkau menurunkan berkat Roh Kudus-Mu atas kami, agar mampu membuka hati untuk terang kebenaran melalui sabda-Mu. Jauhkanlah dari segala yang memecah belah dunia ini, melainkan bebaskan kami dari belenggu dosa. Semoga hidup kami menjadi persembahan yang kudus padamu ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bahan untuk permenungan pada pertemuan virtual yang ke-7 ini diambil dari bacaan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para suster, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik yang terkasih, kita masing-masing dapat mengatakan
ada semangat yang baik dalam keluarga. Bahkan kita juga mengatakan ada semangat yang baik dalam lingkungan sekitar, baik itu lingkungan paroki, lingkungan masyarakat, lingkungan tempat kerja, lingkungan sekolah, dan masih banyak yang lainnya. Mengapa kita berani mengatakan demikian? Karena kita dapat memastikan bahwa kehidupan di tempat kita berada ditentukan oleh cinta kasih, kegembiraan, kesabaran, keramah tamahan, persahabatan, kebaikan hati, kesetiaan, dan kesederhanaan. Dan dapat kita yakini pula, hal baik seperti itu berkat karya dari Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang telah diutus Kristus setelah kenaikannya ke surga. Kita dapat melihat gambaran di dalam ruang perjamuan di Yerusalem. Di situ para rasul menunggu saat kedatangan Roh Kudus sambil berdoa. Maria juga hadir di tengah-tengah mereka. Roh Kudus turun atas jemaat dalam bentuk taufan dan lidah-lidah nyala api. Disitulah pewartaan karya Allah yang agung dinyatakan. Pesannya membuat telinga bangsa-bangsa bagi iman. Dalam iman inilah banyak orang bersatu dan tidak ada lagi pertentangan karena diteguhkan oleh permandian. Roh Kudus menyatakan dirinya sebagai roh persatuan yang menghimpun semua yang tercerai-berai dari segala penjuru dunia. Dalam hal ini, kita dapat melihat realita yang terjadi dalam dunia kita saat ini, yang mana kita masih dihantui oleh kecemasan, kegelisahan, akibat adanya pandemi COVID-19 ini yang telah mendunia. Sehingga secara tidak langsung mencerai-beraikan seluruh umat Allah. Jika tidak hati-hati, kita pun masuk dalam perangkap keputusasaan. Maka pantaslah kita hadirkan tokoh Bunda Maria yang penuh dengan Roh Kudus. Kita pun berdoa kepada Bunda Maria supaya berkat perantaraannya terciptalah persatuan dan kerukunan, baik itu di dalam keluarga kita masing-masing, tempat kerja kita, tempat belajar kita, dan juga tempat bermasyarakat kita. Doa kita juga kita mohonkan supaya tegaklah persatuan dan kerukunan bagi semua orang yang berkemauan baik di seluruh dunia sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga dengan permenungan ini kita dapat semakin meneladani sikap dan teladan Bunda Maria, serta kita menyadari bahwa akan pentingnya persatuan dan kesatuan bagi seluruh umat Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita hening sejenak. Kita daraskan bersama Mazmur berikut ini. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para suster, Bapak Ibu, teman-teman, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, sekarang masing-masing dari kita dipersilahkan untuk melanjutkan doa rosario dengan peristiwa mulia Roh Kudus turun atas para rasul. Dengan wujud doa bersama Bunda Maria yang hidup dalam kebenaran iman. Selamat berdoa rosario bersama Bunda Maria. Saya undur diri, sampai jumpa pada renungan virtual Bunda Maria berikutnya. Berkah dalam.